Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius.
Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ayo lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri untuk membacakan Mazmur 91. Ayo semua bangkit berdiri, kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, selamat siang Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Bapa terima kasih atas berkat-Mu kami dapat berkumpul Bapa di tempat ini untuk melaksanakan ibadah onsite Bapa. Kami juga bersyukur karena teman-teman kami yang tidak dapat hadir mungkin dapat menyaksikan ibadah ini secara online Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa sekarang kami akan mulai ibadah ini Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk Ibu Imelda Bapak yang akan membawakan sedikit dari firman-Mu, kiranya firman yang dibagikan oleh beliau dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa untuk petinggi-petinggi di gereja kami Bapak, dari yang tinggi sampai yang rendah Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah ini Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya Tuhan Yesus kita katakan amin. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Katakan wuh. Silahkan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis untuk hidup kami. Kami bersyukur buat Engkau yang dahsyat buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Dan ku hanya
kasih Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari bersama-sama dari awal saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami nyatakan lagu ini Tuhan di dalam hati kami. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaranku, Sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau satu-satunya. Amin Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat diandalkan. Percaya dengan imanmu, Dia sanggup melakukan segala perkara. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih.
sembuhku. Tuhan pemulihku. Oh, Dia pemulih saya dan saudara, Dia penyembuh. Oh, kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya. Kau sumber kekuatan, Dia sumber penghiburan. Oh, Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah haleluya. 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 Holy Spirit, haleluya. Oralabaya sharala barala 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 barala. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar perbuatanmu ajaib, Tiada seperti tiada seperti. Mari saudara sendiri katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Mari sama-sama saudara untuk bangkit berdiri saudara. Oh, sebab Kau besar, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari sambil bertepuk tangan saudara, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya. tiada seperti Engkau. Jesus, tiada seperti. Mari sekali lagi saudara, sebab Kau besar,
kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Oh, amin. Sorak-sorai haleluya. Thank you Lord. Kami siap lompat buat Tuhan Yesus, kami siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap lompat buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri ya saudara, kasih hai gitu saudara. Saya percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, amin. Haleluya. Mari bersama-sama saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. dan keselamatanku. Oh, Hanya padamu hatiku percaya. sewa. Allah benar, dan kau tak Dari awal lagi saudara ya. Tuhanlah Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah Menara dan kota. Siap-siap lompat buat Tuhan saudara. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Katakan hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih walau pergi dariku. mari katakan Tuhanlah kekuatan. Oh, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kalau menara, hey! Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Apa saudara? Hatiku percaya, Amen. walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu kau pergi. bersama katakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi Oh, bergoncang, namun kasih setia. Mari jemaat LPG tepuk tangan. Dia sumber kekuatan kita, amin saudara. Dialah Allah yang benar, Dia Allah yang mati bangkit dan naik ke surga buat kita semua, amin saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati
kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama. Ku bebas, bebas, bebas. Pakai iman saudara ngomongnya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena kuasa-Nya. Ku bebas, bebas, bebas. Dia di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Kalau lebih lagi sekarang bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Di dalamku. Siapa saudara? Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Thank you Jesus. Ku bebas, bebas, bebas. Dari dalamku. Oleh tangan-Nya. Oleh apa saudara? Oleh kuasa darah-Nya. Sekali lagi. Oleh tangan-Nya. Aku bebas. Mari orang-orang yang bebas oleh karena Tuhan, tepuk tangan yang meriah paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sorakan Silahkan duduk tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh mengangkat tangan saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, puji Tuhan. Artinya kita disuruh nanti di luar untuk bisa bawa jiwa, penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa. Amin saudaraku. Aminnya ragu-ragu, bilang amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan masuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa lompat, kami bisa nyanyi, kami bisa nyembah Tuhan. Kami mau katakan itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan Tuhan dan kecintaan kami sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Amin. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan.
Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Anak domba yang sanggup yang berkorban bagi kami. kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh hati, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Beri tepuk tangan bagi anak domba Allah yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan. We love you, Lord. We proud of you, Jesus. Yes, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Engkau yang berinisiatif Tuhan, datang menghampiri kami dan mencari kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang sangat mencintai kami. Dan untuk memulihkan hubungan dengan kami, Engkau korbankan semuanya Tuhan. Yang terbaik dari sorga yaitu Yesus. Engkau korbankan demi supaya Engkau punya hubungan yang dipulihkan dengan kami Tuhan. Karena cintamu besar Tuhan atas kami. Syukur, terima kasih, terpuji namamu. Biar setiap telinga yang mendengar firman-Mu dan hati yang ditaburkan dengan firman saat ini menjadi tanah yang subur. Menjadi tempat di mana bersemi, bersemayam dan tumbuh akar yang kuat dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan. Kami terima firman-Mu, kami responi dengan iman. Sama-sama kita yang mau siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom semuanya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Semangat, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tim worship dan saya minta Brother Denny tetap di tempat. Biar membuat suasana kita tidak terlalu hikmat, terlalu hening sampai tiba-tiba ada yang masuk dalam hadirat terlalu dalam gitu ya. Dan tidak ada di tempat ini, dia ada di dunia lain karena sudah ngantuk tertidur gitu. Biasa itu ya, biasa kalau dengar firman sering gitu, ngantuk gitu ya. Makanya kadang-kadang saya nggak nyalahkan sih, karena apa? Karena firman itu kalau dibagikan itu bikin adem gitu hati ya. Kadang-kadang saya juga kalau susah tidur saya dengar firman saudara. Cepet gitu loh jatuh, pek gitu langsung deep dalam gitu tidurnya, bangun seger gitu ya. Saya pakai earphone, kalau enggak nanti berisik kan teman sebelah saya tidur itu bisa dengar firman kan kadang-kadang ada saat teriak, ada saat kalem gitu ya. Jadi saya pakai earphone kadang-kadang. Saudara, selamat Hari Kartini bagi para wanita, baik yang belum menikah maupun sudah menikah, baik yang di rumah maupun di online ya.
Saya menghormati para wanita yang cantik-cantik di tempat ini karena itu saya juga tampil cantik hari ini pakai kebaya ya. Minggu lalu pakai kebaya, hari ini pakai kebaya ya. Teman-teman para wanita kita harus mengucap syukur. Ucap syukur karena saudara di luar sana di negara-negara lain itu wanita nggak boleh pakaian bebas seperti ini. Banyak negara-negara yang mengatur cara berpakaian para wanita, bahkan yang hanya kelihatan itu bagian mata saja. Bayangin saudara, kita nggak bisa foto-foto cantik saudara, kita nggak bisa selfie-selfie cheese gitu. Kalau kita begitu kan semuanya, terus ketika selfie yang mana gua gitu kan ya, sama aja semuanya. Kita bersyukur saudara bukan hanya karena bisa selfie, tapi saudara di negara-negara lain saudara, karena itu kita harus bersyukur ya, kita ada di Indonesia. Artinya Tuhan berkati Indonesia sampai ada pahlawan wanita. Tuhan berkati Indonesia dengan seorang pahlawan wanita dan wanita-wanita lain yang turut mendukung. Sehingga akhirnya ada terjadi emansipasi wanita dan wanita itu dihargain. Ya, walaupun memang banyak juga yang hari-hari ini menyelewengkan ya. Jadi wanita itu dianggap harus di rumah gitu ya. Dulu ya saudara mungkin sebelum ada hari Kartini seperti ini, itu wanita itu bodoh saudara, nggak boleh sekolah gitu. Dan itu juga terjadi di kalangan kaum Yahudi pada saat itu. Saya pernah sharing, mungkin ada yang datang ibadah pertama di bulan lalu ketika saya sharing itu, nggak apa-apa di awal khotbah saya cerita tentang wanita dulu ya, karena ini penting saudara. Kadang-kadang pria-pria ini, aduh udah lalu aja yang ngerti tentang wanita. Enggak saudara, ketika pria nggak tahu cara menempatkan, memposisikan wanita yang Tuhan berikan dalam hidupnya, saudara kacau saudara. Maksudnya apa? Akhirnya pria itu harus berusaha keras. Karena sebenarnya dia punya penolong, dia punya pendamping atau dia punya saudara wanita, cuman dia anggap lemah, dia sepelekan, dia nggak hitung gitu istilahnya, nggak masuk hitungan gitu. Akhirnya rencana Allah tidak tergenapi dengan sempurna di dalam hidupnya. Karena apa? Wanita itu juga adalah para pewaris tahta kasih karunia. Jadi kalau nggak diikut sertakan, akhirnya kasih karunia-nya tidak komplit. Maksudnya di dalam tubuh Kristus, di dalam persekutuan orang-orang percaya, dimanapun kita berada, wanita harus ngambil peranannya. Walaupun bukan wanita yang nantinya akhirnya jadi istilahnya selalu menang gitu, enggak. Kan kita umat pemenang Bu, harus menang dong dalam segala persoalan. No saudara, itu suatu pemahaman yang keliru dan hati-hati ya. Kita umat pemenang tapi menang di dalam Kristus, bukan menang dalam setiap persoalan kita harus menang gitu, enggak saudara ya. Bukan seperti itu, kita menang atas musuh kita menang atas iblis. Bukan menang atas pasangan kita atau atas adik kita atau atas kakak kita harus menang Bu dalam segala hal. Enggak saudara ya, kita harus paham firman, bedakan ya. Suami istri, wah selalu mama saya tuh selalu menang Bu. Karena apa kan kita umat pemenang gitu. Jadi mama saya kalau bertengkar harus selalu menang, keliru saudara ya. Jadi begitu juga kita harus tahu sebagai wanita memposisikan diri, karunia apa yang Tuhan taruh di dalam kita, nah kembangkan. Jangan terus, saya bisa bicara sih Bu, tapi kan wanita di Alkitab dibilang gak boleh bicara gitu, harus diem gitu kan. Itu bulan lalu saya jelaskan ya, bukan berarti wanita tidak dipakai Tuhan untuk mengajar, tidak. Nah, seperti saya saat ini ya, dan ada banyak wanita-wanita lain yang dipakai Tuhan dahsyat, Suzette Hetting. Juga namanya Miki, saya lupa, tapi seorang wanita yang hebat banget dalam doa ya. Gak usah jauh-jauh, Debbie Bashir itu ya, wanita yang juga tangguh luar biasa, Tuhan pakai orang Indonesia ya. Seorang pembicara, pengajar, dan banyak sekali orang yang bertobat ngalamin pemulihan juga karena pengajarannya. Jadi kita tahu di mana kita ditempatkan di dalam tubuh Kristus supaya semua rencana Kristus atas tubuh Kristus itu digenapi
juga di tengah-tengah keluarga kita gitu ya. Jadi di sana itu dulu pada zamannya Yesus, kalau boleh flashback dikit, itu wanita itu nggak boleh sekolah, nggak boleh duduk di kaki rabi, ya. Terus kalau wanita itu ada ditemukan sedang istilahnya apakah itu berselingkuh atau berzina, yang ditangkap itu wanitanya, prianya dilepas. Pria tidak dianggap berdosa, tapi yang berdosa adalah wanita. Enggak adil, saudara. Wanita dianggap mulutnya itu dolak-dalik, enggak pernah setia dengan perkataan. Dianggap enggak bisa jadi saksi di pengadilan. Kenapa? Karena mulutnya itu enggak bisa dipercaya. Itu dulu gitu, saudara ya. Teman-teman ya, adik-adikku semuanya itu di zamannya Tuhan Yesus itu terjadi di kalangan kaum Yahudi. Dan Tuhan Yesus buktikan waktu dia mati di kayu salib, yang nemenin dia selain Yohanes murid-muridnya, yang lain pada kemana? Lari saudara, ketakutan. Yang nemenin dia selain Yohanes muridnya, wanita. Ada Maria, Maria ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Maria-Maria lain. Jadi wanita itu setia saudara. Ya, karena itu jadi wanita kita harus setia. Kita buktikan kita bukan seperti yang dianggap dulu seperti itu ya. Karena wanita inisiator kejatuhan dalam dosa. Terus akhirnya wanita itu udah deh malah diselewengkan. Padahal hukum Taurat gak ngajarkan seperti itu saudara. Hukum Taurat yang dari Tuhan tidak seperti itu. Tapi budaya bangsa Yahudi ini menjadikannya makin melenceng gak karu-karuan. Akhirnya wanita jadi seperti warga kelas entah kesekian gitu. Lebih berharga ternak daripada wanita. Lebih berharga rumah, properti, uang, harta daripada wanita. Itu yang pernah terjadi di kalangan kaum Israel ya. Dan akhirnya Tuhan pulihkan para wanita. Maksud Tuhan gini, hai pria-pria ya, memang mereka adalah dulu inisiator kejatuhan dalam dosa. Dan mereka sudah menanggung istilahnya mungkin dampaknya. Dampaknya adalah para wanita harus tunduk kepada suaminya gitu. Tapi Tuhan bilang mereka adalah putri-putriku juga. Mereka adalah manusia juga, bukan binatang. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi janji-janji Abraham juga. Jadi aku bukan hanya menciptakan pria, tetapi wanita itu dua manusia. Ya, dan manusia adalah ciptaan tertinggi. Jadi aku juga mau punya hubungan yang dipulihkan dengan para wanita gitu. Itu maksud Yesus. Ya, jadi kita tahu sekarang dan dulu itu ya flashback dikit ya. Kalau udah namanya janda udah deh berakhir deh. Apalagi janda nggak punya anak laki-laki, udah hidupmu istilahnya apa ya kalau istilah anak-anak muda zaman sekarang ya, udah lu beres deh gitu. Jadi pasti jadi gelandangan di jalanan. Kenapa? Karena kalau suaminya meninggal, harta itu jatuh kepada saudara laki-laki suaminya. Sekalipun suaminya nggak punya saudara laki-laki, jatuh kepada sepupu laki-lakinya. Kalau dia nggak punya anak laki-laki gitu. Kalau dia nggak punya anak laki-laki, udah pasti jadi janda miskin gitu. Ya kalau dulu itu. Nah Yesus pulihkan, caranya gimana? Ingat nggak waktu ada rame-rame orang gotong seorang anak laki-laki yang pemuda yang mati itu ya. Itu kan anak seorang janda. Janda itu nangis. Kenapa? Karena dia tahu besok dia jadi gelandangan nih. Anak laki-lakinya pewaris harta suaminya mati juga. Pasti hartanya jatuh ke saudara laki-laki suaminya. Gue pasti besok ngegelandang gitu ya. Nangis dia. Lihat, perhatikan. Dia gak minta Yesus bangkitkan anaknya, enggak. Dia cuma nangis hopeless aja. Tapi Yesus ngeliat. Yesus tahu. Ini besok jadi gelandangan. Si janda ini. Gak punya anak laki lagi. Terus Yesus hidupkan anaknya. Itu ya, bangkitkan. Itu dinain kejadiannya kan. Karena Yesus mau bilang bahwa dia memulihkan wanita. Ya, dia memulihkan keadaan wanita. Wanita Maria duduk di kakinya. Dia malah senang, dia bilang Maria udah pilih yang terbaik. Padahal zaman itu wanita gak boleh duduk di kaki rabi. Kenapa? Karena wanita gak boleh belajar.
Waktu itu wanita bodoh, saudara. Dan waktu itu juga, kenapa Rasul Paulus bilang wanita jangan mengajar? Karena wanita pada saat itu bodoh sekali, saudara. Nggak ada yang dapat pendidikan. Karena nggak boleh gitu ya. Nah sekarang saatnya di mana semua sudah dipulihkan, khususnya di Indonesia negara kita tercinta, kita boleh ngambil posisi itu dong. Kita boleh ngajar sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya, kita bersyukur untuk Indonesia. Karena itu jangan lupa doakan Indonesia. Saya percaya ada orang-orang yang berdoa untuk Indonesia. Itu sebabnya wanita Indonesia pulih. Ya bayangin kalau kita kayak di negara lain tuh. Gak belajar, gak boleh belajar. Udah kita mau jadi apa gitu kan ya. Oke, ya sekarang kita mau belajar sedikit ya. Saya akan cepetin dan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan mau apa yang saya bicarakan. Karena materi saya cukup banyak, tapi saya nggak akan berlama-lama. Saya percaya bahwa teman-teman, adik-adik semuanya yang hadir saat ini mendengarkan pasti diberkati. Ya, kita bersyukur punya Allah yang menjadi manusia, dan kita bersyukur kita percaya kepada yang namanya Yesus sebagai Tuhan. Ya, Dia Yesus yang adalah Allah yang menjadi Tuhan. Percaya nggak? Siapa yang nggak percaya? Siapa yang masih bertanya-tanya? Siapa yang masih ragu? Ada? Mungkin di rumah ada, angkat tangan. Nggak perlu, saya juga nggak perlu lihat ya. Mungkin teman-teman sama kayak saya yang dulu. Saya sering nanya, gimana ya Allah jadi Tuhan, Allah jadi manusia ya? Dan ngapain lagi Allah kok jadi manusia? Kurang kerjaan apa di sorga gitu? Ya, kadang-kadang mikir gitu. So, teman-teman semuanya, ketika kita belajar ini, kita bersyukur. Ya, memang banyak orang nggak bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Lihat aja tuh di sekarang TikTok apa semua itu ada tuh. Kemarin saya dengar tuh diputer sama seseorang. Tiba-tiba saya dengar Yesus itu bukan Tuhan, nggak mungkin Tuhan begini gitu. Wow. Saudara, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang ya ada juga di antara kita yang nanya gini, Yesus itu waktu lahir kemudian dia tidak diceritakan apa-apa setelah dia lahir, kemudian diceritakan bahwa dia ke Mesir, ya, terus udah 2 tahun kemudian nggak ada lagi cerita apa-apa tentang Tuhan Yesus. Yang ada tuh videonya di internet itu tiba-tiba Yesus menghidupkan seekor burung. Enggak ada di Alkitab saudara. Enggak, jangan ngarang ya. Terus gimana Bu? Masa Tuhan Yesus enggak diceritakan? Katanya Yesus itu Allah yang jadi manusia. Gimana kita bisa belajar Yesus itu seperti apa waktu dia SD, seperti apa waktu dia SMP. Kan kita mau seperti Yesus. Saudara, kalau tidak disebutkan di dalam Alkitab, artinya Tuhan tahu itu nggak perlu buat kita. Jangan ngarang gitu ya. Jangan nyari-nyari terus cari sumber-sumber lain di internet. Nanti ngaco ya. Nanti melenceng, bukannya melenceng sedikit. Tapi makin jauh gitu loh ya. Ngaconya gitu ya. Jadi kalau nggak ada, stop ya. Nggak usah dibahas. Nanti kalau saudara masih bertanya-tanya dan ingin tahu, waktu kita ada di sorga, tanya sama Tuhan Yesus di sana ya. Kalau Tuhan Yesus ada kok di dalam kita, benar, nggak apa-apa tanya. Tapi Tuhan Yesus tetap bilang, kau nggak perlu tahu sekarang, gitu. Ya, jadi jangan habiskan energimu untuk bertanya sesuatu yang nggak perlu. Tuhan tahu itu nggak terlalu perlu buatmu, gitu ya. Nah sekarang, banyak orang memang gak bisa terima Yesus itu sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Ngapain dia punya daging? Ya udah selamatin aja lah manusia. Ngapain sih repot-repot jadi manusia gitu ya. Nah ini dikatakan Yesaya 15 ayat 2b. Ia tidak tampan, ya gimana bisa dipercaya? Gak tampan, gak ganteng gitu loh. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara kalau ngelihat Yesus, kalau dari ayat ini artinya Yesus itu seorang yang biasa-biasa aja. Gitu, nggak ganteng, nggak jadi
apa cover boy atau seseorang yang menarik perhatian, enggak. Makanya banyak orang menolak dan akhirnya mereka nggak percaya karena mereka berpikiran seperti ini, pola pikirnya manusia biasa ya. Mesias itu harusnya tampil sebagai raja dong, lahir di istana, hebat, punya wibawa, punya tongkat kerajaan, dia pakai jubah dan dia punya setiap kali lewat orang wah kagum gitu. Tapi ini enggak, bahkan saya dulu pernah ya ada yang ngomong gini sama saya, kamu pendeta ya? Iya gitu, terus oh aneh ya kalian ini ya, pendeta tapi kok bisa punya rumah, punya mobil, hidup enak gitu. Lihat aja Tuhan Yesus untuk meletakkan kepalanya aja gak ada tempat. Saudara itu pemikiran yang keliru saudara ya, gak seperti itu saudara. Memang panggilan kami untuk menggembalakan, tapi Tuhan tetap sedang meminta kami, menuntun kami tetap ada di marketplace. Jadi kami tetap taat saudara. Kami nggak ngerti, memang kami nggak ngerti kenapa harus seperti ini. Tapi jalanin aja gitu ya. Taat itu lebih penting daripada persembahan. Ketaatan lebih penting daripada persembahan saudara. Kalau Tuhan suruh tetap di LPG, tetap ngelayanin orang-orang ini, tetap jadi gembala, tapi tetap di marketplace, ya udah lakukan. Nanti ketika sudah saatnya kita mengerti ya pasti kita mengerti gitu loh. Itu namanya taat ya. Karena kita punya relationship sama Tuhan. Jadi enggak terus, gini doktrin gereja gitu. Saudara, doktrin itu di bawah hubungan pribadi kita. Ya, tetap kita harus, memang kita punya aturan-aturan saudara. Punya aturan-aturan di gereja yang harus kita taati, betul. Tapi tetap di atas itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi relationship with God inilah yang dipulihkan Yesus sampai dia harus jadi manusia. Hanya semata-mata supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita gak hidup di bawah hukum Taurat. Kita gak hidup di bawah doktrin dan berbagai aturan-aturan yang gak penting saudara. Yang sebenarnya bukan rencana Tuhan. Ingat saudara, setiap kita ini spesifik, setiap kita ini unik di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Kita ini enggak universal terus harus seragam, uniform semuanya. Kalau satu gembala miskin, yang lain harus miskin ya gembala. Enggak, dan keliru juga waktu misalnya kita artikan, Yesus bilang dia untuk meletakkan kepalanya aja gak ada tempat. Artinya dia miskin. No, Yesus tuh gak miskin saudara. Ya, Yesus itu waktu lahir, lihat. Siapa yang datang? Raja-raja, orang Majus. Datang bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Enggak dikit saudara emas, kemenyan, dan murnya. Dibawa kepada Maria untuk bayi yang baru lahir. Itulah yang menjadi Allah itu kalau kasih sesuatu saudara, dia gak akan berhutang. Dia gak akan suruh, Yusuf kok kerja keras ya supaya Yesus bisa berpendidikan, Yesus bisa hidup, Yesus bisa makan. Enggak, dia sediakan emas, kemenyan, dan mur supaya Yesus membiayai hidup Yesus. Mulai kecil, jadi Yesus gak pernah kekurangan, bukan orang miskin saudara. Dan setelah dia besar, dia menjadi tukang kayu juga. Dan dia punya rumah, kalau saudara gak percaya, baca di Yohanes pasal 1 itu ada yang bertanya, Guru di mana rumahmu? Yesus tunjukkan di mana rumahnya. Gitu, jadi Yesus tuh punya rumah, kenapa dia bilang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Lihat dulu perikopnya gitu loh ya. Perikopnya pada saat itu, Yesus tidak diterima di Samaria, di sebuah desa ya, di Samaria. Terus Yesus bilang, memang aku datang ke dunia, tapi nggak ada yang menerima aku, bangsaku sendiri pun tidak menerima aku. Jadi maksud Yesus tuh itu, dia datang ke dunia keciptaannya, tapi mereka nggak kasih dia sebuah tempat di ruangan hati mereka. Mereka menolak dia. Itu bukan berarti Yesus tuh miskin, nggak punya rumah untuk meletakkan kepalanya. Itu suatu pemahaman yang keliru, makanya kalau nggak baca firman, nggak ngerti, tanya Tuhan gitu ya. Saya sering gitu. Saya banyak gak ngerti firman. Dan mama saya juga
bareng sama saya ya, tinggal bareng sama saya, sering cerita, aku baca firman ini nggak ngerti gitu ya. Tapi tiba-tiba waktu saya ngerti, saya beritahukan mama saya. Nah itu salah satu caranya Tuhan untuk menjawab pertanyaan mama saya. Saya pun begitu, waktu itu saya pernah tanya, Tuhan, Yesus itu kalau memang dia 100% Tuhan dan 100% manusia, bagaimana jadi kejadiannya itu bagaimana gitu loh. Apakah Roh Kudus itu masuk ke kandungan Maria, kemudian membuahi sel telurnya Maria, dan kemudian jadilah Yesus? Kalau Roh Kudus masuk ke kandungan Maria ya tetap jadi roh kan, nggak jadi daging ya tetap roh gitu. Tapi gimana prosesnya dia menjadi embrio dan menjadi 100% manusia? Dan dia juga 100% Allah. Lah kalau dia antara Roh Kudus dengan sel telurnya Maria, anggaplah tidak ada Yusuf di sini ya, spermanya Yusuf tidak ada. Tapi antara Roh Kudus dengan sel telurnya Maria, artinya Yesus setengah manusia berdosa. Itu pertanyaan saya, kemudian Tuhan jawab. Ada banyak session ya, step by step, kemudian saya mulai ngerti. Tuhan kasih bukakan nih ayat nih. Ya, ini tentang next slide. Saya takutnya ini nggak bisa dijelaskan. Ya, ini next slide lagi tentang Maria dengan responnya nih. Firman yang menjadi manusia, ya, Yesus. Gini ceritanya. Kalau kita lihat dari awal, ya, itu kan Zakaria, suaminya Elizabeth, dia juga didatengin malaikat Gabriel, ya. Dia didatengin malaikat Gabriel dan diberitahu bahwa dia akan punya anak. Pertanyaannya Zakaria adalah kepada malaikat, gini, ayat mana ini? Jangan takut ya, terus malaikat sampaikan firman. Ini firman loh, firman Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada Gabriel supaya Gabriel sampaikan kepada Zakaria. Dia bilang gini, jangan takut Zakaria, doamu dikabulkan, Elizabeth istrimu akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yohanes. Sebab itu dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ingat ya, zaman waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi Roh Kudus nggak ada di setiap manusia seperti saat ini kita, di setiap orang percaya ada Roh Kudus, belum ya. Pada saat itu masih perjanjian lama, maksudnya perjanjiannya itu masih lama walaupun ini kitab Lukas ya, tolong dipahamin ya. Ini Yesus belum naik ke kayu salib, selama Yesus belum naik ke kayu salib, perjanjian antara manusia dengan Allah itu masih lama, belum baru ya. Jadi Roh Kudus itu hanya ada di dalam setiap orang yang ditugaskan Allah sebagai nabi untuk sesuatu tugas tertentu gitu. Dan itu adalah Yohanes ya. Yohanes udah penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Kemudian Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebenarnya pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Maria. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Sama pertanyaannya. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah kemudian di ayat 20, sesungguhnya engkau, ini kata malaikat ya kepada Zakaria, engkau akan bisu. Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya, enggak ada iman di situ dan Tuhan tahu ketika tidak ada iman karena mata Tuhan itu mencari iman di bumi. Jadi waktu tidak ada iman dia tahu Zakaria nggak ada iman, dia nggak percaya. Dia nggak percaya akan perkataan firman yang disampaikan oleh malaikat itu. Respon Zakaria kalau terus-terusan seperti itu bahaya. Kenapa? Ketika tidak ada iman menyambut firman, maka firman itu berlalu, nggak akan terjadi, nggak akan digenapi saudara. Kan firman kan tidak keluar dengan sia-sia, ya. Ketika bekerja sama dengan iman, dia tidak akan sia-sia. Tapi ketika tidak ada iman di situ, itu bisa nggak terjadi. Kalau misalnya Zakaria tidak bisu, bisa-bisa ya, kalau dia katakan terus tanya terus, katanya aku istriku akan melahirkan, punya anak. Tapi bagaimana mungkin terus dikatakan seperti itu? Bisa-bisa Yohanes Pembaptis nggak lahir saudara. Jadi rencana Allah
bisa berantakan, jadi dibikin bisu. Bisu diam dulu sampai anak itu lahir. Ya, jadi saudara, dari kejadian ini kita tahu hati-hati dengan firman. Untuk setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hati-hati juga ya. Kadang kan kita bilang ini firman. Tapi ternyata firman perjanjian lama dan yang ngomong itu orang yang bukan istilahnya dia keluar itu kata-kata yang keluar dari dalam hatinya itu karena emosi. Harus diselidiki juga. Apakah itu memang perkataan Tuhan sendiri yang ditaruh di dalam orang itu gitu ya. Jadi memang firmannya harus dipelajari saudara. Kayak misalnya ada yang bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seringkali diucapkan di acara-acara orang meninggal ya saudara ya. Saudara, itu perkataan Ayub, bukan perkataan Tuhan kepada Ayub. Tidak, Tuhan gak pernah mengambil saudara. Tuhan memberi dan dia memberi dan dia memberi dan dia memberi. Dia gak pernah ngambil saudara. Jadi kalau perkataan Ayub Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil itu karena dia terlibat emosinya. Gitu ya. Jadi hati-hati juga kalau ngelihat, tapi Ulangan 28 saudara, janji Allah terhadap bangsa Israel. Nah itu pegang saudara ya. Itu pegang janji-janji Allah. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Itu pegang perkatakan. Nah next slide kita lihat ya. Kita lihat bagaimana responnya Maria. Waktu malaikat datang kepada Maria, malaikat bilang hal yang sama tentang Yesus. Ya. Tapi Maria tanya gini ayat 34. Ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Apakah Maria dibikin bisu? Apakah Maria dibilang sama malaikat karena engkau gak percaya? Tidak saudara. Tapi kenapa Maria tanya hal yang sama dan tidak dihukum? Maria bertanya karena sebenarnya dia tanya bukan karena ketidakpercayaan. Dari mana ibu tahu gitu kan? Karena firman Tuhan yang bilang. Dia bertanya caranya gimana? Apakah aku harus kawin sama Yusuf? Apakah aku harus bersetubuh dulu dengan Yusuf? Supaya anak itu lahir. Itu sebenarnya maksud Maria. Dan bagus Maria bertanya. Saudara kalau misalnya kita dapat sesuatu dari Tuhan ya. Misalnya suatu pengutusan ya. Atau panggilan untuk suatu tugas. Tanya kalau nggak ngerti saudara. Tapi bukan bertanya karena tidak percaya. Beda ya. Kalau tadi Zakaria dia bertanya karena dia nggak percaya. Karena dia bilang mana mungkin istriku udah tua. Aku juga apalagi gitu. Tapi kalau Maria dia tanya caranya gimana nih malaikat. Aku percaya. Tapi caranya gimana? Apa yang harus aku lakukan? Istilahnya gitu. Untungnya Maria tanya. Karena kalau Maria nggak tanya. Tiba-tiba malaikat pergi. Dia panggil Yusuf. Suf, kawin Suf, yuk kita hubungan suami istri karena aku harus hamil kata si malaikat. Kan bahaya, karena gagal lagi rencana Allah ya enggak. Nah ini Maria bertanya dan akhirnya malaikat tuh jawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Terus si malaikat bocorin nih ada gosip baru Elizabeth juga hamil 6 bulan ya. Terus si Maria jawab apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tak ketika titik Maria selesai ngomong begitu dia hamil. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ini yang diwahyukan oleh Tuhan kepada saya karena saya bertanya sama Tuhan. Tuhan gimana terjadinya Yesus? Karena saya pengen tahu. Karena itu pertanyaan yang muter-muter di otak saya dan saya gak mau itu jadi gangguan buat saya. Bagi iman saya, terus terang itu mengganggu iman saya Tuhan. Kenapa saya bilang pada saat itu Maria hamil? Firman disambut sama Maria dengan iman. Dia bilang jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika firman menyatu dengan iman, yang terjadi apa? Kenyataan saudara. Apa yang di alam roh menjadi nyata di alam nyata dengan cara apa? Ketika firman bersatu dengan iman. Saudara ingat kejadian pasal ketiga di mana waktu itu si iblis dihukum oleh Tuhan dan dikatakan keturunan perempuan ini. Kalau dalam bahasa King James-nya benih perempuan ini. Perempuan gak punya benih, yang punya benih laki-laki, sperma ya itu benih. Tapi dikatakan sama Tuhan benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu.
Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Yang dimaksud oleh Allah siapa? Yesus. Jadi Yesus terjadi dari firman dengan yang menyatu dengan benih imannya Maria. Benih iman saudara. Benih iman itu penting. Respon kita terhadap firman. Itulah yang menjadikan kenyataan. Itu sebabnya saudara ya, pagi-pagi harus punya quiet time saudara. Kalau Tuhan suruh saya baca lagi ayatnya, tabur lagi imanmu. Saya bukan terus mengharuskan ini kepada setiap orang, terus jadi doktrin, terus jadi aturan. Waduh, kalau saya enggak ngucapin kata Ibu Imelda saya berdosa, enggak saudara. Tuhan tuh tuntun kok kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang saya enggak dibilang baca Mazmur 91 enggak. Kadang-kadang Tuhan bilang perkatakan ayat tentang kesembuhan. Nah saya perkatakan nurut, ketaatan lebih penting dari persembahanmu. Kamu mau muji nyembah Tuhan sampai 3 jam sehari tapi kamu enggak taat dengan firman dan dengan suara yang dalam hatimu. Ketika dia menuntun engkau di dalam hatimu kau enggak taat. Itu percuma saudara, ketaatan lebih penting dari persembahan buat Tuhan. Nah Tuhan kadang-kadang suruh baca nih. Baca, saya catat ya. Kalau ini cara saya enggak harus jadi formula terus semuanya terpola jadi seperti ini, enggak. Ini tuntunan Allah terhadap saya pribadi, saya beritahukan. Kalau ada yang bisa ditolong dengan cara saya, puji Tuhan gitu ya. Jadi saya cari ayat-ayat firman Tuhan tentang janji Allah sendiri terhadap orang Israel, terhadap saya juga artinya karena saya adalah keturunan Israel rohani. Saya catat tuh tentang kesembuhan, tentang masa depan, itu saya catat. Janji Allah di Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 saya catat. Tapi saya ganti kata-kata engkau jadi aku gitu. Kami, artinya saya, suami saya, anak-anak saya, satu isi rumah saya gitu. Dan saya perkatakan itu dengan firman itu dengan iman. Dan saya tabur. Karena benih itu bukan dicocolin ke tanah satu sehari, enggak. Benih itu tabur ya. Ketika dia benih firman itu ketemu dengan benih iman saya pada suatu hari jadi nyata. Itu iman percaya saya. Dan itu hasil hubungan saya dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan maksudkan dalam perjanjian baru ini. Kita enggak terus diatur, Bu ini dosa enggak? Ada gitu saudara, anak muda. Bu ini dosa enggak? Bu gini dosa enggak? Ini, aduh sampai saya pusing. Semuanya ditanyain ya. Bu saya naksir sama cewek Bu, dosa enggak ya? Tante dosa enggak? Dosa enggak? Dosa enggak? Aduh dosa itu udah dihancurkan Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa masih dijadikan urusan? Tapi kan saya masih juga Bu tertarik sama dosa. Karena kamu masih tinggal di dalam daging. Tapi ingat, jangan merencanakan untuk berbuat dosa. Karena artinya ketika engkau masih merencanakan berbuat dosa, engkau bukan berada di bawah anugerah, tapi masih berada di bawah hukum Taurat, hati-hati. Sekalipun engkau sudah terima Yesus. Ya, jadi ketika kita ada di dalam perjanjian yang sudah dibaharui oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib, dasar kita berjalan adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Gak perlu nanya, ini dosa gak ya? Aduh gue takut banget. Takut, dosa itu saudara, hukum Taurat dan semua doktrin-doktrin itu adalah kekuatan dari dosa. Ya, jadi jauhkan dirimu masuk ke dalam hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah, tanya dia. Kau bertanya apa aja dia jawab kok. Allah itu hidup. Ya, dia Allah yang hidup. Jadi suatu hari saya pernah nih, saya galau banget, saya kesel sama Tuhan ya. Kesel sama Tuhan karena ada suatu kejadian tuh bikin saya tuh merasa Tuhan nih gak adil gitu. Terus saya tanya sama Tuhan gak dijawab. Saya punya saat teduh saya tanya sama Tuhan, saya juga gak dijawab. Kesel gitu saya. Terus suatu hari, saya biasanya kalau lagi masak gitu ya, di dapur saya pasang khotbah ya, ada guru-guru saya yang ngajar gitu, saya pasang
video-videonya, saya sambil dengar. Tiba-tiba saya ingat waktu saya motong wortel tuh, salah seorang guru itu ngomong, dan apa yang dia bicarakan itu menjawab pertanyaan saya. Dan itu saya waktu motong itu saya bilang, haleluya, terima kasih Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang kita nanya sama Tuhan, tapi jiwa kita ini gelisah ya, emosi, masih nuntut Tuhan sesuatu. Itu kita nggak bisa dengar saudara kalau kayak gitu. Nah ada saatnya di mana Tuhan bicara gitu. Waktu itulah kita bisa mendengar karena saat itu jiwa kita tenang. Saya tahu waktu saya motongin wortel itu, jiwa saya sedang mengalami ketenangan dan saya dengar Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan jawab, saya bilang, kok Allah yang hidup? Saya bilang, kok Allah yang hidup benar-benar hidup ya. Kok bicara sama saya, kok bicara, kok jawab. Itu saudara, jadikan dia Allah yang hidup. Kenapa doamu sering gak terjawab? Karena engkau jadikan dia Allah yang gak hidup. Dia kayak ada di gereja tapi gak ngikutin engkau kemana-mana. Dia gak bisa bicara, itu engkau sendiri yang bikin gitu loh. Menciptakan Allah sendiri di dalam pikiranmu. Ya, jadi percaya dia Allah yang hidup. Dia bisa jawab, mungkin bukan hari ini, mungkin besok. Yang penting jiwamu tenang dulu. Di dalam ketenangan batinmu, engkau akan dengar. Dia jawab. Wah, waktu Tuhan jawab, pertanyaan saya terjawab. Dan saya ngalamin ketenangan, hubungan saya dengan Tuhan baik. Saya bisa tanya apa aja, Tuhan next step apa ya? Tuhan apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Itu semua tuntunan Tuhan. Dan waktu saya ngelihat apa yang Tuhan tuntun itu saya terkagum-kagum, terkaget-kaget. Wah, saya bisa lakukan banyak hal ya. Padahal sebelumnya nggak bisa gitu loh. Kalau sama Tuhan tuh gitu. Itu sebabnya Yesus itu jadi manusia, itu tujuan utamanya supaya engkau beroleh semuanya. Hubungan dengan Bapa itu kembali dipulihkan sehingga engkau berjalan. Kau nggak berjalan lagi seperti di dalam perjanjian yang lama. Penuh dengan doktrin, aturan-aturan ini nggak boleh, itu nggak boleh saudara. Ya, bukan berarti saya bilang bebas sekarang berbuat dosa, bukan. Kita jangan mikirin dosa lagi. Ketika kita jatuh di dalam dosa pun saudara, nggak sengaja. Karena ketidaksengajaan, kita datang sama Bapa. Kita nggak perlu ngerasa tertuduh, karena kita tahu ada Yesus. Yesus itu korban dari Allah Bapa. Kenapa? Karena korban manusia, binatang, kambing, domba dan sebagainya itu nggak sempurna. Dia hanya menghapuskan dosa ketika engkau korbankan. Tuhan ampunin, aku tadi habis nonton BF nih Tuhan. Nonton, kalau sekarang namanya bukan BF, nonton video porno misalnya. Tuhan aku korbankan binatang. Tapi setelah itu engkau pulang dan kau nonton lagi, engkau harus datang lagi, korbankan binatang lagi. Dia hanya mati untuk satu dosa. Dia tidak bersifat kekal. Dan Allah nggak mau itu. Karena itu menghalangi hubungan Allah dengan kita. Makanya Allah berikan anaknya sendiri. Dia sendiri yang jadi manusia. Caranya dia cari di antara wanita mana yang wanita yang punya iman, benih iman. Itu Maria. Dan jadilah Yesus. Dan Yesus itu adalah korban, bukan binatang, tapi korban manusia yang Allah sendiri yang ngecek quality controlnya. QC passed by God. Ya. Quality control passed by God. Kurang apa? Sempurna saudara. Jadi jangan takut ketika engkau jatuh, kau keliru, kau gagal, kau punya masalah. Datang sama Bapa. Cukup bilang ada Yesus kan. Nggak perlu engkau lihat performansimu, nggak perlu kau lihat aku habis berdoa nggak ya hari ini. Kayaknya aku nggak berdoa, aduh ntar aja deh kalau udah kolektif dosanya baru aku datang sama Tuhan. No, saat itu juga datang. Percaya bahwa Yesus jadi advokat kita. Dia yang akan membela, dia akan bilang sama Bapa, aku udah bela dia, aku udah mati di kayu salib. Bapa itu udah gak marah lagi sama kita, Allah itu gak ada murkanya lagi. Bisa gak slide selanjutnya tentang Allah tidak murka ya. Bisa gak di ini tentang siapa yang dihukum ini, Yesus korban yang sempurna. Dia harus punya tubuh saudara, supaya dia jadi korban. Makanya dia lahir di kandang domba. Dia bukan lahir, masih banyak tempat yang istilahnya yang serem-serem lain ya. Kenapa dia
lahirnya di bawah jembatan, Bu. Kan serem juga tuh ya. Kenapa harus di kandang domba? Karena Allah itu memberi perlambangan dari sejak dia lahir, ini korban dari saya. Korbanmu kan lahirnya di kandang domba tapi binatang kan. Nah aku kasih ini korban dari aku, manusia lahir di kandang domba. Itu sebenarnya Allah itu udah bicara di situ. Ini loh korban dari aku. Ini korban yang sempurna, dosamu terhapus semua. Jadi jangan takut datang sama Bapak ya. Ini kita yang dihukum siapa? Yang dihukum bukan pendosa. Kita ini pendosa saudara. Tapi Allah katakan apa? Dia mencintai orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa. Artinya dia ngasihin kita. Terus kenapa ada yang di neraka, ada yang di surga, Bu? Karena yang di neraka siapa? Yang tidak percaya, bukan yang berdosa saudara. Tapi yang tidak percaya masuk neraka. Yang percaya masuk surga. Nah ini juga harus tahu, neraka itu dari awal didesain bukan untuk manusia. Tapi untuk iblis dengan malaikat-malaikatnya. Tapi kenapa ada manusia yang masuk neraka? Atas pilihannya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, menjadi korban bagi dosanya. Ketika dunia ini berakhir, yang ada hanya 2 tempat. Surga atau neraka. Kau pilih mana? Kalau kau nggak percaya Yesus, kau nggak bisa di surga. Kenapa? Karena yang di surga itu Yesus. Terpaksa kau harus ke neraka. Itu dia. Ya, jadi jangan tanya-tanya gitu ya. Kenapa sih Tuhan katanya sayang sama kita tapi bikin neraka? Tuhan nggak pernah bikin neraka untuk kita. Makanya di sini dibilang sampai Seol itu neraka ya. Itu melebarkan mulutnya lebar-lebar kerongkongannya. Kenapa? Karena awalnya diciptakan hanya untuk iblis dengan malaikatnya. Tapi manusia banyak yang ngikut. Nggak percaya sama Yesus. Enggak, kalau kamu nggak percaya, ya terpaksa ikutnya sama iblis. Iblis di mana? Ya di neraka. Akhirnya neraka harus renovasi, dibuka lebar-lebar. Nih, Seol itu membuka kerongkongannya lapang-lapang. Banyak yang ikut. Ya. Oke, next. Next slide. Saya mau akhiri aja. Karena waktu juga, nih Allah tuh udah gak murka, jadi jangan takut. Murkanya Allah itu udah semuanya kepada Yesus. Ya itu di kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini miniaturnya Alkitab. Ya biar paling gak kita tahu. Ya kita masa orang Kristen gak ngerti sih. Aduh Bu kalau baca kitab Yesaya puyeng gitu ya. 66 pasal, itu miniaturnya Alkitab. Alkitab punya 66 kitab. 39 pasal pertama, kalau saudara baca Yesaya, itu tentang hukum Taurat. Ya, dan bayangan akan datangnya Mesias. 27 pasal berikutnya tentang kedatangan Mesias. Tentang Yesus. Tapi banyak dari kalangan orang Yahudi yang tidak membahas tentang kitab Yesaya karena buat mereka itu bukan gambaran Mesias yang mereka harapkan. Jadi akhirnya mereka banyak gak ngerti, makanya sida-sida Ethiopia itu waktu baca kitab Yesaya gak ngerti. Akhirnya sama Filipus dijelaskan, setelah dia ngerti apa? Dia minta dibaptis. Gitu. Jadi Allah itu gak murka sama kita. Ini Yesaya 54 ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku bersumpah bahwa aku tidak murka terhadap engkau. Aku tidak menghardik engkau lagi. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 4-5. Dia diremukkan karena apa? Karena pemberontakan kita. Ya, dia ditikam karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena pemberontakan kita. Kenapa sampai remuk? Kalau memang dosa itu hanya dihapuskan dengan darah, ya udah tikam aja Yesus, darahnya tercurah beres. Kenapa harus dicambuk-cambuk? Kenapa harus diremukkan? Kenapa? Kan gitu ya. Harus. Bahkan Yesus itu ya, waktu dia mengalami siksaan, yang pertama kali siksaan itu bukan secara fisik. Siksaan itu dari Getsemani dia udah alamin, dari dalam. Dia sampai bilang gini, aku mau mati rasanya, sedih banget. Dia depresi berat saudara.
Sampai yang keluar itu keringat berupa tetesan darah. Kenapa? Ada depresi, stres. Kenapa harus Yesus tanggung? Supaya kita gak perlu nanggung lagi. Jadi Yesus tanggung semuanya. Kenapa dagingnya ini harus dihancurkan? Enggak, darahnya aja, ya udah ditikam aja Yesus, darahnya tercurah beres. Ngapain sih dicambuk-cambuk? Supaya kita ini juga pulih dari secara jasmani, tubuh kita sehat, kita nggak sakit-sakitan lagi, kita nggak ngalamin yang namanya penderitaan tubuh. Tuh kepalanya juga dikasih tuh yang namanya apa itu mahkota duri. Buat apa? Tandanya supaya kita nggak bodoh. Kebodohan itu udah dihancurkan, tapi digantikan dengan hikmat Kristus. Amin, saudara. Mari para imam pemuji penyembah Tuhan. Itu kenapa Yesus harus punya tubuh. Itu kenapa Allah harus punya tubuh. Dia harus punya korban. Dan Yesus waktu dia ngalamin depresi di Taman Getsemani, penderitaannya dari dalam dulu, saudara. Artinya apa? Semua komplit, dia tebus. Semuanya dia bayar lunas demi kita. Kita gak perlu lagi ngalamin depresi. Jadi kalau kita ngalamin depresi, stres, sekolah ya, pelajarannya susah banget ujiannya. Ya, anak saya sering gitu ya. Mama susah banget semester ini, term ini. Kata kamu term lalu susah, kok term ini sekarang? Iya, makin lama makin susah gitu kan. Saya selalu bilang, itu semua udah Yesus tebus. Kenapa kamu harus nanggung? Perkatakan aja, aku orang yang udah ditebus ya. Yesus itu udah selesai. Aku gak bodoh, aku penuh hikmat. Aku orang yang berhikmat, aku pinter. Ya udah belajari. Nanti Tuhan tuntun, tiba-tiba apa yang dia pelajari keluar pas ujian gitu loh. Ya, jadi smart gitu loh, ada Yesus. Jangan takut, Allah itu gak marah lagi sama kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama bersyukur untuk Yesus. Haleluya. Yes, kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Yesus. Kau sempurna, korban yang sempurna dari Allah. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau puji sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia dan berkorban bagi kami sebagai korban yang sempurna selama-lamanya. Dan kami tahu Bapa gak marah lagi sama kami. Kami bisa datang anytime kepada Bapa. Sekalipun mungkin kami dalam keadaan lemah atau jatuh di dalam berbagai pencobaan. Tapi kami tahu kami di dalam Engkau, Kristus membela kami. Dan kami percaya Tuhan, kami gak akan lagi Tuhan jatuh di dalam hal-hal yang sama. Karena dosa itu udah selesai urusannya. Kami akan terus punya hubungan pribadi dengan Engkau. Kami dituntun by relationship with God. Yes. Entah terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dengan segala hormat kita naikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kami hargai pengorbanan-Mu. Kami hargai Engkau tinggi Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Kau baik. Kau tanggung semuanya bagi kami. Komplit, sempurna. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Sembahyang layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
hari ini kami tahu ketika firman itu kami sambut dengan iman dan benih iman kami yang kami taburkan. Kami perkatakan, itu terjadi di alam nyata. Engkau Allah yang hebat, dahsyat. Kami kagum, terus kagum dan semakin kagum akan Engkau. Biarlah apa yang menjadi janji-janji Tuhan terjadi di dalam kami, sama seperti ketika Maria. Dia menyambut firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dan itu menjadi daging, menjadi nyata, terjadi di alam nyata. Kami mau melihat hari-hari kami di depan. Kami adalah orang-orang yang ditebus. Kami adalah orang-orang yang beroleh janji-janji Bapa. Atas Bapa Abraham dan atas kami orang percaya. Kami percaya, kami sudah ditebus, kami dibela. Sekalipun kami jatuh, tapi kami punya pembela. Kami punya advokat, kami punya pengacara di hadapan Bapa. Duduk di sebelah kanan Bapa yaitu Yesus. Dan kami tahu, kami sudah ditebus bukan hanya dosa. Tapi kami ditebus dari sakit penyakit. Kami ditebus dari kebodohan. Kami ditebus dari segala persoalan dan kekalahan. Kami sudah ditebus, kami umat pemenang. Kami lebih dari pemenang. Kami berdiri di atas kemenangan yang Kristus sudah sediakan bagi kami. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, katakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi bersama saudara. Yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang kami sembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bilang kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan bertumbuh subur di dalam hati kami Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saja kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan tapi belum dapat amplop persembahan. Boleh mengangkat tangan saudara, nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani saudara. Ada yang belum dapat amplop persembahan, ada satu di sebelah kiri di belakang. Boleh dilayani. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer melalui rekening yang sudah tertera di layar saudara atau saudara bisa men-scan QR barcode yang ada di layar saudara. Terima kasih, selamat memberi. Sambil kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita saksikan LPG News berikut ini. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat LPG. Pada minggu ini kita ada di penghujung bulan April 2022. Saya percaya pada bulan Paskah ini penyertaan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa bagi saudara. Saya akan menyampaikan beberapa kegiatan penting kita untuk 1 minggu ke depan.
Marilah berdoa bersama-sama dengan kami setiap hari Kamis jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Di tempat ini kita mengadakan menara doa secara onsite. Jika saudara rindu bergabung dengan kita, menopang doa bersama-sama untuk bangsa dan negara, hubungi Bapak Humala di nomor yang ada di layar saudara. Jika Bapak Ibu punya persoalan hidup, masalah ekonomi, rumah tangga, atau pekerjaan, setiap hari Kamis kami bersama-sama dengan jemaat yang lain mengadakan Healing and Blessing. Acara ini diadakan secara online lewat Zoom meeting. Jika saudara rindu bergabung bersama-sama dengan kami, mari ikut bersama-sama dengan kami, hubungi nomor yang ada di layar saudara. Persekutuan dengan orang-orang yang seiman dan seruan dengan kita itu sangat dibutuhkan. Kami mengajak saudara untuk bergabung bersama dengan kami dalam KUL atau kelompok sel yang ada di gereja ini. Jika saudara rindu dibukakan KUL atau kelompok sel atau bergabung dengan kelompok sel yang terdekat dengan tempat tinggal saudara, boleh menghubungi Bapak Jeffrey di nomor yang ada di layar saudara. Bagi Bapak Ibu yang butuh bantuan untuk anak-anak sekolah dari kelas SD sampai SMA, gereja ini mengadakan namanya OTA, Orang Tua Asuh. Kami akan memberikan sedikit bantuan bagi saudara untuk memenuhi atau memberikan bayaran sekolah saudara. Jika Anda membutuhkannya, boleh menghubungi Bapak Jeffrey dan Ibu Sri dengan nomor yang ada di layar saudara. Bagi LPG Kids, jika Bapak Ibu pengen membawa anak-anaknya bergereja, sekarang kita udah adakan ibadah secara onsite bagi anak-anak sekolah minggu. Ibadah onsite ini akan diadakan bertepatan dengan ibadah kita yang pertama jam 9 pagi. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu boleh diajak anak-anaknya untuk beribadah secara onsite di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak kesempatan juga beribadah secara onsite, di sore hari jam 5 sore kita mengadakan juga Zoom meeting atau KUL ibadah sekolah minggu. Mari untuk mendapatkan link yang hubungi kakak-kakak sekolah minggu yang ada nomornya di layar saudara. Setiap Sabtu kita mengadakan morning devotion, di mana kita bisa berdoa bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Jam 7 pagi bersama dengan jemaat yang lain dan pengerja, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dengan kami setiap jam 7 pagi di tempat ini hari Sabtu. Sebagai dukungan saudara untuk memperluas pelayanan kita di tempat ini, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami mengajak Bapak Ibu memberikan persembahan. Jika persembahan saudara rindu memberikan secara online, ada QR Code atau nomor rekening yang ada di layar saudara saat ini. Jika saudara rindu memberikan secara langsung juga, ada beberapa hamba Tuhan yang memberikan amplop persembahan dan nanti akan dikembalikan kepada kotak-kotak yang tersedia di berbagai tempat di gereja ini. Selamat memberi. Jika jemaat Tuhan banyak ketinggalan dengan informasi dan kegiatan-kegiatan dari gereja ini, saudara boleh mengikuti kami lewat media sosial yang ada di RPG Ministry, lewat YouTube, Instagram, bahkan ada di Facebook atau TikTok. Jangan cuma dilihat, tapi di-like dan subscribe supaya bisa menyebarkan banyak berita-berita yang baik dari gereja ini. Minggu depan kita akan masuk dalam bulan Mei. Kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus, mengembalikan persepuluhan sekaligus. Mari bawa dengan penuh ucapan syukur dan bergabung bersama kami dalam ibadah minggu depan, ibadah perjamuan kudus. Persiapkan juga kembali persepuluhan saudara dari rumah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Reston mohon pamit dan selamat hari Minggu. Ada pengumuman yang mesti ditekankan saudara bahwa minggu depan di ibadah 2 ditiadakan, saudara akan digabungkan di ibadah pertama pukul 9 pagi. Jadi di minggu depan ibadahnya hanya 1 kali, yaitu pukul 9 pagi Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku bebas, bebas, bebas. Amin. Oleh karena rasanya aku bebas, ku bebas.
mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah siang hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat anak-Mu, Ibu Imelda yang telah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman yang telah ditaburkan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan dan terus berbuah dalam kehidupan kami dan buahnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Kau melawat kami, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus ada dalam kehidupan kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke komunitas kami, pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat. Kita arahkan hati dan tangan kita ke surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan yang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai engkau. Saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita anak-anaknya di awan-awan yang permai. Mari kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur. Shalom Jemaat LPG. Pada minggu ini